semua itu sudah pernah mengikuti sesi ini atau bahkan menjalankan sesi ini. Jadi bagi beberapa dari Anda ini adalah sesi kesekian kalinya ikut Growing Kids. Nanti berikutnya bisa mengajar juga itu, ya. Kok Andi tuh, pura-pura duduk gitu. Nah, kami adalah mewakili Growing Families Indonesia. Itu merupakan perwakilan dari Growing Families International yang berpusat di Amerika. Pelayanannya ada di puluhan negara, dan kami menginduk ke Singapura, lalu ke Amerika. Ya, slide berikutnya. Dan ini memperkenalkan dulu ya keluarga kami ya. Kami adalah keluarga 6R Badudu. Karena semua dimulai dengan R. Ya, saya Rizal dan Rina, istri saya, dan itu adalah anak kami yang pertama, Ranita, umur 25, Raditya, umur 24, Renanda, umur 23, dan Retasya, umur 21. Dan kami bersyukur sekali karena selama mereka bertumbuh, kami belajar Growing Kids Causeway. Jadi, kami diperlengkapi, kami diberi alat untuk mendidik anak. Kalau anak 4, beda umur 1 gitu, ya nggak gampang lah ya. Jadi ada banyak perselisihan, ada banyak apa, segala macam yang kita semua mengalaminya. Tetapi kami bersyukur karena dengan cara-cara, metode-metode yang diperkenalkan di Growing Kids Causeway, kami betul-betul dibantu untuk menjadi orang tua yang mampu menghadapi berbagai situasi dan menangani situasi-situasi tersebut. Nah, pekerjaan kami masih bekerja sampai sekarang ya. Kami menjalankan kantor konsultan kami sendiri sudah 20 tahun lebih, sejak tahun 95. Dan saya berkarir di perbankan tadinya selama 10 tahun. Dan Bu Rina juga di bank yang sama selama 6 tahun. Tetapi karena kami dipanggil oleh Tuhan untuk menjalankan homeschooling, mendidik anak-anak kami sendiri, jadi kami mesti mengatur ulang. Dan saya berhenti dulu dan membina kantor konsultan ini, kemudian Bu Rina juga berhenti dan kami betul-betul fokus mengajar anak-anak setiap hari sendiri, sampai dari awal sampai mereka lulus SMA. Nah, sekarang mereka sudah kuliah, yang nomor 1 dan 2 sudah akan selesai S2 bulan depan. Nomor 3 sudah setahun ini bekerja setelah dia selesai S1. Nomor 4 bulan ini juga selesai S1. Jadi kami panenan tahun ini, bulan ini, ya, bersyukur sekali kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan perlihatkan juga melalui anak-anak kami. Kami juga melayani di gereja GKY, Gereja Kristus Yesus di Puri Indah, dan berjemaat di situ dan melayani juga di situ. Nah, slide berikutnya adalah ini buku yang terbaru Growing Kids Causeway seperti ini. Yang aslinya, Anda bisa beli nanti melalui Singapura kalau ingin yang aslinya. Itu adalah foto saat kami mengikuti Growing Kids Causeway pertama kali. Kami ikut tahun 2000, jadi waktu anak-anak umur 5, 4, 3, 1. Gitu ya. Jadi kalau sekarang Anda anak-anak umur segitu, ya bervariasi lah ya, ada macam-macam ya. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena Anda akan menikmati perjalanan mendidik mereka, dan kalau diperlengkapi melalui Growing Kids Causeway, Anda akan mendidik mereka dengan cara-cara yang Tuhan ajarkan kepada kita. Nah, berikutnya. Ini adalah Pastor Gary Ezo dan Mrs. Mary Ezo. Dan kami bertemu dengan mereka tahun 2003. Jadi pada tahun 2003, setelah kami ikut Growing Kids Causeway 2000, tahun 2003 kami diserahi tanggung jawab
untuk mengambil alih pelayanan ini dari pasang pasutri, teman kami di Jakarta, Victor Liao dan Mei Sapriliao, karena mereka akan berangkat sebagai misionaris. Dan pertemuan kami di Singapura waktu itu, Pastor Gary Eso dan Anne Mary Eso berbicara di sana. Dan sejak itulah kami melayani, dan 2004 kami mulai kelas-kelas Growing Kids Classway di Jakarta mulainya. Ya. Berikutnya. Nah, ini selayang pandang ya, kurikulum GFI. Nah, sebetulnya di Growing Families International ada 8-10 kurikulum. Kalau saya sebut kurikulum, itu berarti pelajaran yang dibuat secara kurikulum, secara bertahap, secara berkesinambungan. Dan kalau kita mengikuti seminar, dan kami sering memberikan seminar di banyak kota, di banyak gereja dan sekolah, kita mengikuti satu topik tertentu ya sudah, satu topik tertentu ya sudah, dan topik satu dengan yang lainnya bisa nggak berhubungan. Kalau yang namanya kurikulum itu berkesinambungan, betul-betul. Jadi, nanti kalau Anda menikmati sesi 1 sampai 17, itu akan betul-betul bersambung satu dengan yang lainnya. Ya, sehingga kita akan betul-betul ditumbuhkan dengan kurikulum-kurikulum ini. Nah, bagian ini sendiri nanti akan saya jelaskan secara rinci, tetapi saya ingin menjelaskan dulu kurikulum di sini berikutnya. Nah, dari 8 kurikulum sampai 10 yang ada di Growing Families International, yang pertama adalah Growing Kids God's Way, itu sebetulnya adalah untuk orang tua dengan anak-anak usia 3 sampai 8. Ada banyak orang tua bertanya kepada kami, anaknya baru umur 1 dan sebagainya, boleh ikut enggak, kenapa enggak boleh ikut? Begini, karena ini adalah kurikulum, dan di setiap sesi itu ada PR. Dan PR-nya adalah melakukan sesuatu, menerapkan sesuatu. Nah, untuk anak di usia 1 sangat berbeda dengan anak usia 3, begitu. Sehingga kalau Anda yang baru lahiran atau anaknya usia 1, nanti nggak bisa menerapkan. Ya, ada kurikulum lainnya di Growing Families International untuk toddler, itu tapi kita nggak bahas ya. Jadi ini 3-8 sebetulnya, tetapi di Indonesia kami agak membebaskan 3-9, 10 dan seterusnya boleh saja, ya. Dan berikutnya adalah kurikulum yang sudah dijalankan di Indonesia juga adalah pre-teen, pra-remaja untuk orang tua anak-anak di atas 8 tahun sampai 12 tahun. Nah, ini cuma 6 sesi di dalamnya. Kenapa? Karena semuanya dasar-dasarnya itu diberikan di Growing Kids God's Way. Sehingga nanti penerapan untuk pre-teen, pra-remaja, itu tinggal 8 sesi. Lebih singkat, jauh lebih singkat. Metode-metodenya berbeda, tapi prinsip-prinsip dasarnya itu sama. Maka yang berikutnya adalah ini kami sudah menjalankan kelasnya juga di Jakarta beberapa kali, Reaching the Heart of Your Teen, itu untuk orang tua dengan anak-anak teen years, remaja, di atas 12 tahun ke atas. Cuma biasanya ada orang tua tanya kepada kami, anak saya udah umur 10, boleh nggak ikut langsung di pre-teen? Sebetulnya boleh saja. Cuma dasar-dasarnya itu banyak sekali ada di Growing Kids God's Way. Maka orang tua yang ikut pre-teen tapi nggak ikut Growing Kids, biasanya beda pertanyaannya. Karena mereka belum mendengar, belum melakukan dasar-dasar itu. Tapi kalau orang yang sudah mengikuti Growing Kids God's Way, dia sudah melakukan, sehingga dia ada di atas itu. Pertanyaan-pertanyaan jadi berbeda juga. Nah, di Indonesia kami menjalankan baru 3 kurikulum ini. Yang lainnya itu belum, ya. Mungkin juga tidak akan di 3 ini udah cukup deh, udah keliling-keliling juga ya. Jadi berikutnya
Di dalam kurikulum ini, dalam satu garis pertumbuhan anak-anak kita dari umur 0 sampai lebih dari 18, kita melakukan pemuridan untuk anak-anak kita. Dengan kurikulum-kurikulum ini, kita memuridkan anak-anak kita di dalam Kristus. Kita mendidik anak-anak kita untuk jadi murid Kristus. Ya, jadi ini adalah program pemuridan untuk kita memuridkan anak-anak kita. Begitu. Ya, berikutnya adalah saya mau mendasarkan sesi malam hari ini pada beberapa ayat. Yang pertama adalah ayat Kejadian 1 ayat 27. Mari kita baca bersama ayat ini. Kejadian 1 ayat 27. Ya, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, kemudian diikuti Kejadian 1 ayat 28. Kita baca lagi bersama-sama Kejadian 1 ayat 28. Ya, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Nah, dengan dua ayat ini, kita sudah sering membaca ayat ini, tapi waktu di dalam Kejadian 1 itu ada dalam konteks Adam dan Hawa di Taman Firdaus sebelum mereka jatuh di dalam dosa. Sehingga waktu Allah mengatakan dia menciptakan manusia itu menurut gambar, menurut karakter Allahnya itu, ya, imago Dei itu betul-betul manusia itu indah sekali. Menurut gambar Allah, memang belum jatuh ke dalam dosa. Dan manusia yang seperti itu, dalam konteks itu, diperintahkan oleh Allah untuk beranak cucu, bertambah banyak, dan memenuhi bumi. Jadi Allah ingin manusia itu memenuhi bumi, itu dengan anak-anak yang takut akan Allah. Imago Dei itu. Menurut gambar Allah, karena sudah diciptakan menurut gambarnya. Maka untuk kita sekarang, menyambung dari situ, apa berarti berikutnya? Ini menjadi dasar ayat kita. Ya, berikutnya. Nah, Matius 28, ayat 19 dan 20 adalah ayat amanat agung Kristus yang kita semua sudah sering membacanya dan mengetahuinya bersama. Dan Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan kita. Matius 28 adalah kata-kata terakhir Kristus sebelum dia naik ke surga. Dan dia mengatakan bahwa karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Maka setelah manusia jatuh ke dalam dosa, dan Kristus datang untuk misi penyelamatan, Kristus memuridkan murid-muridnya, dan ini jadi perintah kepada murid-muridnya, dan ini jadi perintah buat kita juga, untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dan semua bangsa itu, kita mulai dari rumah kita sendiri. Kita bertanggung jawab untuk menjadikan yang terkecil dari bangsa adalah keluarga kita,
anak-anak kita sebagai murid Kristus. Dan untuk itu, kita akan mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan, yang telah Kristus perintahkan kepada kita. Dan di dalam kurikulum ini, dan juga metodenya, supaya apa yang kita ajarkan itu betul-betul masuk ke hati anak, menjadi nantinya. Oke, berikutnya. Nah, jadi kita melihat sekarang ada 4 tahap parenting. Kita kembali ke bagan yang tadi secara sedikit lebih rinci, lebih detail ya. Nah, yang tahap pertama ini adalah 0 sampai 5 tahun ya. Itu tahap disiplin. Inilah tahap-tahap kita menegakkan disiplin. Bagi Anda di grup ini malam hari ini yang memiliki anak-anak 0 sampai 5 tahun, betul-betul ini adalah periode untuk menanamkan kedisiplinan. Kalau Anda berhasil di periode ini, Anda akan lebih mudah di umur anak berikutnya. Kalau di umur anak ini kita belum berhasil membuat anak taat, atau dia memperhatikan instruksi kita, maka kita akan lebih susah di periode berikutnya. Periode berikutnya adalah umur anak 6 sampai 12, itu periode training. Kita memberikan pelatihan begitu banyak, sampai ini adalah mengenai bagaimana melakukan segala sesuatu. Ya, nanti kita akan bahas banyak sekali dalam sesinya. Nah, berikutnya lagi adalah periode coaching. Nah, kita sering melihat di dalam pertandingan olahraga, kalau training, itu coach-nya ada di dalam lapangan bersama pemain. Dia menginstruksikan segala sesuatu. Kalau salah langsung dikoreksi di situ bersama-sama, oh nendangnya begini, misalnya sepak bola ya, oh jangan, oh kita melakukan ini. Ada di situ bersama-sama. Tapi kalau coach, waktu dia udah ada di pertandingan, coach itu ada di pinggir lapangan. Nah, waktu anak-anak udah di umur 13-18, itulah kita seperti coach yang ada di pinggir lapangan. Tidak langsung mencampuri semua, memberikan instruksi terhadap semua hal sampai yang sekecil-kecilnya untuk anak-anak, sama seperti ketika dia masih 0-5 dan 6-12. Kita udah lebih mundur lagi. Itu periode coaching. Dan periode berikutnya adalah periode di atas umur 18, kita dan anak-anak kita menjadi teman sekerja. Sebagai murid Kristus, kita mau sama-sama bekerja dengan mereka di ladang Tuhan. Apapun profesi kita dan apapun profesi dia nantinya. Kita menjadi sahabat mereka yang akan bekerja bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini kita lihat ya berikutnya. Ada titik namanya transisi di situ. Transisi ini adalah anak-anak sesudah umur 12 atau beberapa di umur 13 itu ada di titik transisi. Dia bukan anak-anak lagi. Sehingga orang tua kita harus perhatikan betul, mengubah cara-cara kita dalam mendidik mereka, mengubah metode-metode kita dalam mendampingi mereka, yang kalau hal ini nggak diubah, anak-anak frustrasi sekali. Kalau anak-anak umur 13 diperlakukan seperti anak-anak umur 5, setiap kali diberi instruksi, setiap kali diingatkan, wah, dia jadi frustrasi sekali. Anak-anak umur 15 dikoreksi terus seperti anak umur 3. Dia akan jadi anak yang
menjauh dari orang tuanya. Maka umur 12, seperti di bangsa Yahudi, itu dilakukan satu upacara namanya bar mitzvah. Dan bangsa Yahudi itu tidak mengenal masa remaja. Umur 12, dia langsung berpindah dari anak-anak menjadi orang dewasa. Dan itu menuntut kita, orang tuanya, memperlakukan mereka secara dewasa. Oleh sebab itu, bagaimana caranya? Berikutnya. 1, ini ada garis yang turun itu. Kurva yang turun adalah kurva otoritas. Waktu anak-anak di usia 0 sampai 5, bagaimana kita menegakkan disiplin? Oh, otoritas kita harus tinggi. Kita harus menegakkan otoritas. Mereka harus belajar untuk jadi anak yang taat pada instruksi pertama. Begitu. Nah, tapi otoritas itu harus turun. Dia harus turun. Dia nggak boleh manteng. Jadi waktu umur anak bertambah, otoritas kita makin turun. Kita nggak bilang harus gini. Anak umur 10, pokoknya kamu harus makan. Oh enggak. Kalau kita perlakukan anak-anak seperti itu, mereka akan bete banget dan lebih nggak taat lagi kepada kita. Maka ada orang tua yang kurvanya manteng. Itu otoritasnya. Jadi otoriter. Nah, itu anak-anak kasihan sekali. Nah, sebaliknya yang berikutnya adalah kurva yang menaik gitu. Itu kurva pengaruh. Artinya, waktu umur anak-anak masih kecil, kita nggak membesarkan mereka dengan pengaruh. Makanya dia di bawah sekali. Seiring dengan pertambahan umur mereka, pengaruh kita makin besar. Tapi lihat waktu dia di umur 15, 17, 18, 19, kita membesarkan mereka dengan pengaruh. Artinya, bukan dengan instruksi-instruksi, bukan dengan koreksi-koreksi, tapi kita memperlihatkan contoh hidup kita, panutan kita, untuk setiap hal yang kita inginkan dari mereka. Kalau kita ingin mereka rapi, ya kita mempengaruhi mereka rapi. Kalau kita ingin mereka terus setia membaca Alkitab, pertanyaannya selalu apakah kita mempengaruhi mereka, bukan menginstruksikan mereka untuk baca Alkitab. Kalau kita ingin mereka setia ke gereja, pertanyaannya juga sama. Apakah kita setia ke gereja? Nah, dengan dua kurva itu, kita melakukan transisi. Dan orang tua yang melakukan transisi dengan baik, melandaikan otoritas dan menaikkan pengaruh, hati anak-anaknya itu lebih melekat pada orang tuanya. Sehingga di atas umur 18, mereka mau bersedia menjadi teman sekerja, bekerja bersama-sama, melayani bersama-sama. Nah, kembali lagi berikutnya. Kembali lagi, ini ada di dalam konteks pemuritan. Jadi, sekali lagi, kita mulai nanti dengan Growing Kids God's Way. Itu adalah God's Way. Bagaimana kita mengajarkan dia bertumbuh menurut cara-cara Allah. Kita memuridkan mereka. Nah, sampai sini dulu penjelasan kami mengenai kurikulum dan mengenai semuanya Growing Kids. Saya memberikan kesempatan untuk bertanya terlebih dahulu. Jadi saya serahkan kepada Ko Andi untuk mengatur ini. Silakan teman-teman. Kalau ada pertanyaan bisa langsung. Di situ ada raise hand.
Ya, di pojok ada raise hand. Silakan yang mau tanya langsung bisa raise hand atau bisa juga chat. Jadi teman-teman yang mau tanya bisa raise hand atau bisa chat. Nanti Kosem akan open mic-nya ya. Oke, silakan kalau ada yang bertanya. Tapi luar biasa sekali hari ini, yang jelas kelas full ya, 100 orang Pak Rizal. Wah, puji Tuhan. Banyak yang di waiting room karena nggak bisa masuk. Silakan kalau ada yang mau menanyakan sesuatu. Itu Pak Windy sudah di-unmute. Oke, Pak Wendy. Mana nih? Mana nih Pak Wendy? Boleh munculkan di layar? Silakan Pak. Ya, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam Pak Riza, Bu Rina, Ko Andi, dan teman-teman semuanya. Selamat malam. Terima kasih kesempatannya bisa bergabung di kelas perkenalan ini, Pak ya. Saya ingin menanyakan tadi tentang dari usia awal sampai tadi di usia 18 ke atas, itu semuanya dilakukan konteks mendidiknya dalam konteks pemuridan. Bisa dijelaskan, Pak, artinya itu apa, Pak? Ya, bagus sekali. Terima kasih ya. Artinya kita mau mendidik mereka, tentunya jadi anak baik ya. Kita pengen semuanya ya. Nah, tapi anak baik ini kriterianya apa sih? Nah, kriterianya adalah anak baik itu kita arahkan melalui jalur dia mengikuti pelajaran-pelajaran menjadi murid Kristus. Begitu. Saya kasih contoh satu ya, nanti di dalam pelajaran ya. Misalnya waktu dia tidak memetik bunga, misalnya. Oh, kenapa jangan memetik bunga? Oh, supaya orang lain bisa menikmati ciptaan Tuhan. Nah, itu ada dalam konteks mengasihi sesama. Begitu. Jadi, bisa saja perbuatan baik tadi didasarkan pada moral, misalnya, oh, kenapa jangan metik bunga? Ya sayang dong, kan bunga itu bagus. Kalau dipetik kan rusak, begitu ya. Nah, itu bedanya nanti. Dan nanti di dalam banyak hal, waktu kita minta dia taat kepada kita, itu di dalam konteks Alkitabiah juga. Gitu. Semuanya dalam konteks itu. Kulina mau menambahkan? Begitu ya? Ya, silakan. terima kasih, Bapak. Yang lain lagi, silakan. Pak Edi Santoso sudah di-unmute. Siapa sekarang? Bapak Edi Santoso. Masih mute, Mas. Ya, Ya. oke. Selamat malam Pak Barudu, Pak Rizal Barudu dan Bu Rina. Ya, nah tadi kan sudah ada grafik di tahun-tahun ya, umurnya ya. Nah, apakah tahun itu bisa goyang nggak? Artinya, apakah memang tap di tahun itu atau mungkin goyang sebenarnya di lebih awal atau mundur lagi sesuai dengan karakteristik dari si anak sendiri. Oke. Mana sih saya belum dapat nih. Pak Edi bisa videonya ditampilkan? Oh, sorry. Ya, iya. oke. Ya. Oke. Edison Lim kah, bukan? Oke, saya sambil jawab ya. Ini asik banget nih, pertanyaan asik banget nih. Karena ini biasa, kita suka nawar ya. Iya. Boleh goyang nggak ya, gitu ya. Memang ini kan bukan ilmu pasti ya. Jadi nggak ada yang bisa memastikan bahwa oh pokoknya segini udah harus udah segini. Tergantung juga nanti sifat anak, karakteristiknya, jumlah anak, dan sebagainya, kapan kita mulai mendidik dan memuridkan mereka. Ada orang tua yang,
punya anak-anak yang lebih keras, dan kami punya. Di antara 4 itu ada yang sangat keras, sehingga itu bisa geser. Di tahap disiplin itu nggak mati umur 5 gitu ya, tapi ke umur 6 gitu. Bisa begitu. Ya. Oke. Tapi ini sebagai kira-kira panduannya begitu. Jangan sampai nanti kita menerapkan metode untuk anak-anak ketika mereka udah mulai besar, udah umur 11, udah umur 13, kita terus memberikan instruksi seperti waktu mereka masih anak-anak. Nah, itu yang jangan sampai begitu nantinya. Ya. Tapi memang nggak saklek begitu ya. Oke. Ya. Terima kasih. Makasih Pak jawabannya. Terjawab ya Pak Edi. Oke. Masih dikasih pertanyaan lagi Pak? Ya, monggo. Silakan. Untuk yang bertanya, silakan videonya langsung di open ya, biar Pak Rizal bisa ngerti. Oh, ini ada pertanyaan di chatting nih. Di chattingnya ada pertanyaan. Ya, saya baca ya berarti ya. Yang ini dulu ya. Dari sisi disiplin sangat bagus. Tapi seperti apa mendisiplin itu? Apakah tidak menyakiti, merusak hati anak ketika bersikap keras kepada mereka di waktu anak-anak masih kecil? Iya. Seringkali waktu kita bicara disiplin, langsung kita asosiasinya adalah hukuman, gitu ya. Jadi pengertian disiplin sendiri, kalau kita lihat akar katanya adalah disciple, memuridkan. Jadi hukuman itu hanya salah satu cara mendisiplin. Nanti kalau kita akan bahas ya, di Grown Kids Gateway 17 sesi itu seperti apa sesi-sesinya, dan salah satunya akan membahas disiplin. Nah, mengenai disiplin sendiri, gambar besarnya, hukuman itu sekali lagi hanya salah satu. Nanti kita akan belajar bersama-sama bahwa yang paling penting bahwa di dalam disiplin itu bukan hanya menghukum, tetapi juga termasuk memberi dorongan semangat. Ya. Jadi memberi dorongan semangat atau mengingatkan. Kalau anak-anak nggak taat, tentunya nggak langsung main hukum, gitu ya. Apakah dia mengerti instruksi kita? Sama seperti dengan rambu lalu lintas. Kalau kita belum ngerti, nah kita perlu belajar dulu. Kita perlu memastikan bahwa instruksi kita dipahami anak-anak. Nanti metode praktisnya kita akan bahas waktu sesi tersebut ya. Tapi ada banyak sekali cara-cara untuk mendisiplin anak yang melalui mengingatkan terlebih dahulu. Kalau dia diingetin masih, kemudian nanti kita kasih time out. Ada banyak metode dan hukuman seperti yang ditanyakan itu hanya salah satu, dan itu bukan pilihan terakhir waktu kita udah jengkel, waktu kita udah emosi gitu ya. Sehingga itu akan menyakiti anak-anak seringkali bukan karena disiplin yang kita berikan, tetapi lebih karena emosi kita, bagaimana kita mendisiplin mereka. Itu yang membuat anak-anak hukumannya sih nggak apa-apa gitu ya, konsekuensinya mereka oke. Tapi lebih bagaimana cara kita, bahwa kita mendidik, mendisiplin dalam kebenaran dan dalam kasih. Jadi benernya iya, tapi seringkali kasihnya kita karena kitanya yang sudah emosi. Nanti kita akan bahas lebih jelas lagi waktu kita masuk ke sesi-sesi tersebut. Iya. Ya. Tapi saya ingin menambahkan ya, bahwa maksudnya secara garis besar, periode disiplin adalah membuat anak kita karakteristiknya itu taat. Dia mudah sekali menaati kita. Di umur itu harus sangat diusahakan. Cara-caranya ya nanti. Karena ketaatan adalah salah satu karakter yang sangat fundamental. Kalau dia punya karakter ketaatan, nanti untuk menanamkan banyak hal lainnya, itu akan jadi jauh lebih mudah. Tapi kalau dia nggak punya karakter taat, itu susah sekali. Misalnya, nanti dia disuruh datang, lari, dipanggil, nggak mau gitu. Yang kayak gitu. Terus orang tua rasa, lucu banget ya. Nah, itu nggak lucu gitu ya. Orang tua rasa jadi capek sekali ya, jaga anak tuh jadi rasanya sangat melelahkan gitu. Iya. Karena kita harus menjaga mereka karena mereka
nggak memiliki karakteristik taat, jadi rasanya ada banyak hal yang nantinya menyangkut safety, menyangkut keamanan, menyangkut kesehatan, yang jadi kita harus 24 jam harus mengamati mereka. Gitu. Tapi kalau anak-anak kita punya karakteristik taat, maka itu akan lebih mudah menjaga mereka. Ya, terima kasih. Saya ke pertanyaan berikutnya, ini bagus. Ada punya 3 anak tadi di atasnya. Umur 5, 7, dan 9. Bagaimana menjalankannya dengan 3 anak berbeda umur? Iya. Memang kalau lihat diagram tadi ya, untuk anak-anak yang lebih besar, biasanya mereka punya batasan-batasan yang berbeda dengan anak-anak yang masih kecil, gitu ya. Tentunya yang paling simpel saya selalu jawab ke anak-anak waktu mereka, cici boleh, atau kakak boleh, atau ini boleh. Kami selalu bilang, nanti kalau kamu umur seperti kakak, kamu boleh, gitu ya. Jadi mereka menantikan milestone itu dan kami merayakan, gitu ya. Termasuk kapan boleh jam tidur malam, atau kapan boleh HP, atau boleh main ke teman, dan segala macam kebebasan ya, atau kebebasan yang diberikan sesudah usia anak tersebut punya tanggung jawab. Jadi pada setiap tahapan, simple phrase saya adalah, nanti kalau kamu udah seumur kakak, boleh juga. Sekarang kamu tidur. Sementara yang kakak, kalau misalkan jam tidur siang, kita bisa mendorong kakak untuk nemenin adiknya dulu supaya pura-pura tidur supaya dia masuk ke kamar untuk dia bisa mentaati instruksi kita. Ya. Nanti kita akan bahas juga nanti di sesi. Nanti akan dibahas. Tapi Anda nanti akan mampu melakukan itu dengan anak umur berbeda. Ya. Setiap kali Anda diberi anak umur sekian, jumlah sekian, itu sudah diberikan dengan kemampuan oleh Tuhan. Ya, jadi bersyukurlah. Ya. Pertanyaan berikutnya. Ini. Pertanyaan berikutnya adalah, apa kriteria bahwa kita sukses sebagai orang tua dalam Growing Kids God's Way? Apakah ada karakter kunci yang orang tua harus miliki selama mendidik anak? Bagus, ini bagus sekali pertanyaannya. Anda mau menjadi orang tua sukses? Wah, luar biasa ya. Begini ya, sukses itu pertama nggak diukur dari seberapa baiknya anak kita. Sekali lagi ya, Anda nanti udah belajar Growing Kids God's Way, terus tergoda untuk pakai topeng. Apalagi yang bukan belajar, yang udah ngajar apalagi. Tergoda untuk pakai topeng. Wah, gimana ya? Saya udah ngajar, kok anak saya begini ya? Gitu ya. Gak apa-apa. Anak-anak bisa tetap jadi anak-anak. Yang orang perlu lihat pertama-tama. Dan anak kita perlu lihat setiap kali adalah respons kita terhadap berbagai hal. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana kriteria sukses? Kalau Anda bisa merespons setiap situasi dengan lebih baik lagi. Tentunya kita bertumbuh ya, bukan robot tiba-tiba berubah gitu ya. Nah, kalau kita lebih baik lagi, waktu anak berontak, kita bisa nggak menerapkan nanti yang di sesi 14 dan 15? Waktu anak marah-marah, kita bisa nggak menerapkan yang di sesi 12? Begitu. Waktu kita bisa menerapkan dan orang lain melihat, itu indahnya begitu. Dan di beberapa peserta kami memberikan kesaksian seperti itu. Waktu dia merespons dengan cara yang benar, temannya melihat. Loh, katanya gini, kok lu bisa gitu sih responnya? Oh, gua belajar. Itulah kesaksiannya. Ya, jadi jangan pikir bahwa anak-anak kita waktu kita belajar nih, anak-anak kita akan segera jadi malaikat. Enggak. Kitanya yang bertumbuh dan berubah. Waktu kita makin berubah, anak-anak kita pun makin berubah. Ya. Jadi kita yang akan berubah. Kita yang growing. Sebetulnya nanti bukan growing kids God's way, itu growing parents God's way. Ya.
Cuma kalau dikasih judul Growing Parents, nggak ada yang mau ikut. Maka kasih judul aja Growing Kids God's Way, supaya dipikirnya anak-anaknya akan berubah ya. Gue ikut deh, gue pertama ikut deh. Enggak, kita orang tua yang akan berubah duluan, baru anak-anak akan berubah juga. Pertanyaan berikutnya ini bagus sekali ya. Apa ada karakter kunci yang orang tua harus miliki selama mendidik anak? Ya? Dari kami melihat keluarga-keluarga dan perjalanan kami juga mendidik anak-anak, kalau boleh dibilang apa sih kuncinya yang paling utama? Nanti kita akan bahas di 17 sesi ya. Tapi selalu kunci yang paling utama adalah awal yang benar. Begin with the right relationship. Jadi kesepakatan suami istri itu yang jadi kunci banget. Jadi hubungan kita akan jadi orang tua yang lebih baik waktu kita jadi pasangan yang lebih baik. Jadi juga ini godaannya ya, kalau waktu kita udah ikut kelas parenting seperti ini, biasanya kita saling menuntut. Suami menuntut istri untuk menerapkan 1-2 hal. Atau waktu saya mendisiplin anak-anak yang seharusnya nggak begitu gitu ya, nanti suami mengoreksi sesuai dengan apa yang kita pelajari gitu ya. Jadi ada konflik dan membuat kita saling menuntut. Jadi yang membuat kita bisa berjalan dan menerapkan dan menjadi lebih baik tadi adalah kesepakatan suami istri. Itu jadi kunci. Dan kepada anak-anaknya tentunya kita perlu sekali lagi seperti tadi mendisiplin, mengajar dalam kasih dan kebenaran. Jadi harus balance antara benar mengajarkan hal yang benar di dalam kasih. Nah, kalau temptation yang godaannya tergantung karakteristik suami istri mana yang lebih ini adalah dalam perjalanannya untuk menerapkan adalah keteguhan hatinya. Nggak tega ya, terus waktu mereka ini aduh udah deh nggak apa-apa deh gitu ya. Jadi keteguhan hati itu yang menjadi karakter, keteguhan dan konsistensi waktu kita mau menerapkan pelajaran dan PR demi PR. Jadi sekali lagi kesepakatan suami istri dan dalam penerapannya nanti adalah keteguhan dan konsistensi untuk mengajarkan hal yang benar dan dengan kasih. Oke. Kayaknya kita bahas 17 dulu supaya nggak lompat-lompat. Iming-iming hadiah nanti ada. Oh iya. Ada beberapa pertanyaan yang akan menjadi topik bahasan di sesi-sesi. Misalnya, bagaimana caranya mendidik anak tanpa ancaman atau diiming-iming hadiah. Itu nanti di sesi 11. Ya, 12. Jadi, Anda pastikan tetap di saluran ini. Jangan kemana-mana, gitu ya. Pertanyaan berikutnya apa? Banyak sekali soalnya ini, Pak. Nggak apa-apa. Pembagian tahapan perkembangan anak seperti ditunjukkan dalam grafik dalam kaitannya dengan otoritas dan pengaruh orang tua nampaknya dilihat dalam konteks barat. Dari pengalaman. Ya, terima kasih. Banyak sekali pertanyaan seperti ini yang mengatakan bahwa, oh ini konteks barat. Ya, begitu. Kami bertemu dengan orang-orang barat yang juga mengatakan, enggak tuh, enggak konteks barat, orang timur ya, katanya begitu ya. Jadi, memang pengajaran ini berasal dari Amerika. Tapi sejauh pengalaman kami yang sudah menerapkan berpuluh tahun dan mengajarkan ini kepada banyak orang, enggak barat-barat banget konteksnya. Dan tentunya nanti di dalam berbagai metode yang kami bagikan, kita akan tentu lihat konteks kita. Jadi ini grafik tadi bekerja, sangat bekerja. Apalagi Growing Kids God's Way ini sudah dilakukan di semua benua, ya, selama 30 tahun. Nomor 2, dalam grafik diasumsikan dewasa adalah 18 tahun ke atas. Bagaimana dengan situasi perlambatan kedewasaan yang merupakan fenomena generasi ini? Makanya sama seperti tadi ya, kan bisa agak-agak geser, gitu kan, umurnya kan. Nah, kalau disorot sebagai, anak-anak generasi ini sekarang ini lebih telat
dewasanya. Bisa disetujui, bisa juga enggak. Kalau Anda menerapkan nanti berbagai pelajaran yang kita akan lalui bersama, anak-anak Anda akan cepat matang. Akan lebih cepat matang, akan cepat matang dan di umurnya akan bisa matang, begitu ya. Ya, dan juga kalau kita melihat bahwa sekarang kita hidup di dunia modern, gitu ya, di dunia yang dari waktu ke waktu semakin maju, maka kontribusi seseorang bisa dianggap dewasa dan berkontribusi secara sosial, itu tentunya memerlukan skill, memerlukan kemampuan yang jauh lebih dari zaman dulu, gitu ya, sehingga sepertinya seseorang menjadi dewasa dan bisa berkontribusi terhadap lingkungan, terhadap sosial komunitas, itu lebih lambat dalam tanda kutip. Karena untuk bisa berkontribusi, ada banyak hal yang dia harus kuasai. Salah satunya ya ini, teknologi ini ya, dan memerlukan pembelajaran di banyak aspek yang semakin rumit, semakin lebih canggih. Jadi sebenarnya bukan perlambatan, tetapi ada pergeseran sedikit bagaimana seseorang menjadi dewasa dan bisa berkontribusi secara sosial. Dan nanti kita akan bahas juga di salah satu sesi-sesi yang kita akan lakukan nanti. Pertanyaan berikutnya, anak kami umur 13, 16, 17, apakah kami langsung menerapkan, apakah dan sebelumnya belum menerapkan penuh disiplin dan training, apakah kami langsung melangkah di tahap coaching? Ya dan tidak. Tentunya Anda sudah melalui banyak tahun bersama anak-anak. Saya yakin sekali Bapak Ibu sudah juga melakukan hal-hal yang betul. Bukan artinya waktu Anda baru belajar ini, semuanya jadi salah. Enggak. Tapi waktu kita belajar, kita punya kerangka yang lebih kuat, begitu loh. Nah, grafik tadi itu juga sebagai salah satu kerangka. Tetapi jangan kerangka itu terus dibalik. Oh, berarti waktu anak-anak kami belum diajar lewat disiplin dan training, berarti kami harus balik. Enggak. Ya. Tapi nantinya Anda lihat mana yang bisa diterapkan, mana yang enggak. Gitu ya. Nah, sekarang saya beralih dulu ya ke memperkenalkan kurikulum Growing Kids secara bab demi bab. Jadi saya minta tolong untuk kembali ke PowerPoint tadi. Pak Kris. Ya. Oke. Jadi ini udah tampilannya ya? Ya, berikutnya aja. Oke. Ini adalah 17 sesi dari Growing Kids Classway. Maaf ya, agak blur gitu soalnya filenya kecil sekali. Jadi dikatakan di baris paling atas kiri itu ya, GKGW itu metode induktif. Jadi yang dimaksud dengan induktif itu, semua pelajaran dari sesi 1 sampai sesi 7 itu berhubungan satu sama lain. Malah bisa dikatakan sesi 1, 2 ada di atasnya, 3 ada di atasnya, 4 ada di atasnya, 5 ada di atasnya. Oleh sebab itu betul-betul grow kita. Kita grow waktu kita mempelajari sesi demi sesi. Nah, nanti Anda lihat sesi 1 itu adalah tujuannya. Bagaimana menghasilkan anak bermoral. Moralnya tadi saya sudah jelaskan, etika Alkitabiah. Itu tujuan kita. Membuat anak-anak kita bermoral berdasarkan firman Tuhan. Mulainya dari mana? Dari sesi 2, tadi yang Bu Rina jelaskan. Mulainya dari apa? Oh, hubungan suami istri kita itu harus baik. Jadi kami selalu menyarankan, kalau orang tua yang punya hubungan yang baik saja yang ikut kurikulum ini. Kalau belum baik hubungannya, Anda perlu ikut kursus lain, kurikulum lain, mengenai hubungan suami istri. Karena kalau hubungan nggak baik, dijamin Anda belajar 17 sesi ini malah akan berantem. Jadi wis ojo melo se ngono lho ya. Sebab nanti seperti Bu Rina katakan tadi, malah nuntut-nuntutan, tuduh-tuduhan, malah nggak baik. Nah, jadi
1 itu tujuannya, 2 itu awalnya, 3 itu, bab 3 adalah alat pelumasnya. Kita punya pelumas dalam berhubungan dengan anak-anak, yaitu bahasa kasih atau sentuhan kasih. Ya, kalau Anda mempelajari ini, dan banyak dari Anda sudah mempelajari bahasa kasih, dan menerapkannya dalam hubungan dengan anak-anak, maka itu akan enak sekali komunikasi dan hubungan dengan anak-anak. Jadi itu adalah pelumasnya, kita punya cara gitu. Nah, bab 4 adalah bab yang sangat khusus untuk para suami, para ayah. Dikhususkan di situ. Karena kita, para ayah, kita nggak dari sononya. Kalau emak-emak, ya udah dari sononya berurusan dengan anak. Dia punya naluri untuk mendidik anak. Kita harus kejar setoran, berusaha secara ekstra. Nah, di bab itu kita akan diajar. Dan ayah-ayah yang melakukan perannya dengan baik, itu nanti akan jauh lebih mudah di bab-bab berikutnya dalam mendidik anak. Ya. Nah, terus kita masuk ke bab 5 mengenai hati nurani, ya. Karena pendidikan kita ini nanti kita mau mendidik anak-anak kita itu bukan melulu mengenai perilakunya. Nah, kebanyakan kita memperhatikan perilaku anak kan, kamu belum ini, kamu udah cuci kaki belum, udah cuci tangan belum, makannya gini, itu perilaku. Kita bukan mau membereskan itu. Kita pertama mau masuk ke hati nurani anak. Kalau kita dapat hatinya, kita akan dapat perilaku anak. Gitu ya. Nah, maka dengan hati nurani itu, bab 6, 7, 8, kita bicara tentang pembentukan karakter. Menghormati orang tua, menghormati orang yang lebih tua, dan sebagainya. Ya. Dan sesi 9 adalah prinsip ketaatan. Bagaimana melatih anak-anak kita. Bagaimana anak kita untuk mudah taat? Kenapa ketaatan itu penting? Nah, saya berhenti di sini dulu karena itu Anda lihat di kotakin ya, biru ya. Karena sesi 1 sampai 9 itu fondasinya. Sesi 1 sampai 9 adalah prinsip-prinsip dasar di dalam kurikulum Growing Kids God's Way yang akan dipakai juga sebagai prinsip dasar untuk mendidik anak-anak preteen, pra-remaja. Demikian pula untuk mendidik anak-anak nanti teen, remaja. Maka, itu tadi saya sebut, yang mau ikut preteen atau ikut teen, perlu ikut Growing Kids dulu. Karena disinilah prinsip-prinsipnya di 9 bab ini. Maka ada pertanyaan ibu tadi, 13, 16, 17 anaknya. Anda akan dapatkan prinsipnya di sini, yang penerapannya tentunya berbeda. Nah, sesi 10 dan seterusnya. Nah, sesi-sesi berikutnya itu adalah mengenai metode. Nah, kalau untuk di Growing Kids God's Way, bab 10 sampai 17 adalah metode untuk anak-anak usia 3 sampai 8 tahun. Ya, jadi nanti untuk yang middle years dan teens, metodenya akan berbeda. Oleh sebab itu juga di middle years maupun teen, itu sesinya lebih pendek karena metode ini yang dibahas. Prinsipnya, si kotak biru tetap. Ya. Kita akan memakai prinsip itu sebagai fondasi dengan metode yang berbeda sesuai perkembangan usia anak. Ya. Nah, bab 10 kita akan membahas tadi yang dikatakan disiplin tadi ya. Waktu kita mau mengajarkan disiplin, maka yang paling penting yang pertama adalah dorongan semangat. Ya. Jadi seringkali kita sebagai orang tua telunjuknya yang kencang, ya, telunjuk kita sering pakai, tapi kita kurang memakai jempol. Ya. Dan di dorongan semangat itu adalah bagaimana kita sebagai orang tua, kita lebih sering memberikan pujian atau mengingatkan, atau waktu kita mau mengajarkan sesuatu, kita cek dia paham nggak dengan instruksi kita. Karena namanya anak-anak, kadang-kadang kata-kata itu dia belum punya pemahaman. Gitu ya. Jadi kita perlu bisa memberikan dorongan semangat terlebih dahulu, sebelum nanti sesudah dia mengerti,
dan kita tahu dan dia tidak ada motif untuk nggak taat, tapi hanya karena belum mengerti, kita berikan dorongan semangat lagi dan kita tegur dengan nasihat ya. Nah, kalau dia sudah mengerti dan dia dengan sengaja enggak mau atau dia secara frontal kita enggak mau taat gitu ya, dan betul-betul nantangin lah istilahnya gitu ya, atau mokok atau ini, baru kita akan masuk ke bab 11, koreksi ya. Gimana cara mengoreksi anak yang baik? Nah, jadi kita akan belajar di sini, nanti ada satu bagian disiplin yang akan menolong kita untuk kita bisa tahu. Karena koreksi ini seringkali kita, terutama saya ya, terutama ibu-ibu, kita kan kalau kita lagi sibuk atau lagi emosi, terus anak-anak melakukan kesalahan, suka hukumannya atau koreksinya bisa berat sekali gitu ya. Tapi kalau hati kita lagi senang, mereka lakukan kesalahan nggak apa-apa gitu ya. Jadi koreksi ini akan menolong kita supaya kita bisa konsisten. Dan bab 12 kita akan belajar mengenai konsekuensi dan hukuman ya. Jadi akan ada bagian seperti apa sih konsekuensi yang terkait. Konsekuensi yang terkait dengan pelanggaran anak-anak gitu ya. Karena seringkali anak-anak lakukan ini terus dikasih konsekuensi yang nggak berhubungan gitu, hukumannya itu nggak nyambung deh gitu, atau konsekuensi yang betul-betul kita harus bisa melihat, membedakan apakah ini kekanak-kanakan atau ini kebodohan. Jadi kalau itu kekanak-kanakan ya tentunya kita berikan nasihat terlebih dahulu ya. Nanti akan ada satu bagian yang menolong kita untuk bisa membedakan bagaimana kita mendisiplin dan fasih memberikan dorongan semangat, memberikan konsekuensi dan hukuman. Nah, waktu kita menerapkan disiplin dalam skop yang lebih besar ini, tujuannya apa? Nah, tujuannya adalah bab 13. Ya. Bab 13 adalah pertobatan, pengampunan, dan pemulihan. Jadi waktu kita memberikan koreksi atau time out kepada anak supaya dia bisa reflect gitu ya, itu supaya dia bisa paham apa konsekuensi dari kalau saya terus melakukan hal-hal seperti ini. Kenapa penting sekali terjadi pertobatan? Karena kalau anak-anak kita mengerti dan bertobat, maka dia akan berbalik gitu ya, dan nggak melakukan hal itu lagi. Ataupun kalau melakukan, frekuensinya akan semakin menurun gitu ya. Tentunya namanya anak-anak ya, disuruh diem, nggak boleh lakukan sesuatu, dia sesekali masih melanggar, tapi frekuensinya makin menurun ya. Jadi ada pertobatan, kemudian ada pengampunan, dan ada pemulihan hubungan anak-anak dengan kita. Karena waktu kita masih belum ada pemulihan, biasanya hubungannya jadi nggak enak. Kalau anak-anak kecil tahu ya, anak-anak kecil kalau mereka nggak taat, biasanya kalau ada mami atau ada papi baru dimarahin, mereka akan diem gitu ya. Tapi kalau atau sembunyi gitu. Tapi kalau hubungan itu sudah dipulihkan, maka mereka akan bisa dengan ceria, mereka akan datang terus bisa ngobrol. Ya. Nah, sudah kita membahas disiplin dan pertobatan, pengampunan, pemulihan, akan ada isu-isu disiplin. Itu kita akan bahas di bab 14 dan 15. Kalau di anak-anak, isu-isu disiplin itu apa? Isu-isu disiplin itu seperti tadi, kalau anak-anak cranky, atau mereka tantrum, atau mereka lapor, ini gini, ini gitu. Atau ada hal-hal yang merengek, ngamuk, gitu ya. Terus mesti gimana kalau ada hal-hal seperti itu? Dan dikaitkan juga dengan kakak adik, dengan sibling. Bagaimana persaingan antar saudara kandung, gitu ya. Persaingan yang adem maupun persaingan yang frontal, gitu. Dan bagaimana kita menangani hal itu. Nah, jadi sesudah isu disiplin ini, masih ada bab berikutnya akan membuat disiplin ini menjadi dinamis, yaitu proses naik banding. Proses naik banding itu akan membuat ketaatan menjadi lebih menarik. Karena apa? Karena akan ada konteks. Waktu kita memberikan instruksi, mereka bisa tanya kepada kita, boleh nggak begini? Soalnya ini, ada satu informasi yang mereka bawa yang kita belum tahu sebelumnya. Dan itu memberikan ruang kepada anak-anak untuk minta usulan atau minta kelonggaran, dan anak-anak yang sudah belajar prinsip ketaatan, sudah di bab 9 kita ajarkan dan kita latihkan, maka anak-anak itu akan siap. Karena waktu mereka punya usulan, jawaban kita bisa iya, bisa tidak, bisa tunggu. Ya. Dan itu akan membuat ketaatan menjadi
betul-betul menarik. Nah, kemudian kita akan tutup dengan bab 17. Bab 17 adalah membangun keluarga yang sehat. Itu adalah rangkuman semua dan arah berikutnya. Untuk umur anak-anak berikutnya, apa sih yang kita lakukan? Mau seperti apa keluarga kita? Ciri keluarga kita, gitu ya. Nah, itu semua gambaran untuk kurikulum yang akan kita lalui bersama. Saya perlu beritahu bahwa di setiap bab itu ada PR. Nah, justru kekuatan kurikulum ini ada di situ. Nah, PR-nya bukan bikin tulisan, mengarang apa, bukan ya, tapi PR-nya adalah melakukan 1-2 metode yang sudah kita bicarakan di setiap bab itu. Nah, sekarang jadinya kalau kita akan melakukan ini nantinya dengan jarak 1 minggu, tiap Senin, nah itu membutuhkan satu komitmen yang besar sekali untuk melakukan PR. Ya, tapi percayalah, kalau Anda semakin banyak melakukan PR, Anda akan semakin menikmati proses mendidik anak. Seperti apapun anak Anda. Proses pertumbuhannya dan perubahan-perubahannya, perubahan diri kita sebagai orang tua, kemudian perubahan anak kita, itu akan sangat luar biasa. Nah, jadi itu penjelasan seluruhnya mengenai kurikulum. Sekarang kita boleh kembali. Saya tambahkan sedikit. Waktu kita punya PR ya, waktu kami dulu sebagai peserta juga di kelas parenting, seringkali kami juga kadang nggak sempet gitu ya lakukan, karena kita sibuk ya. Atau bahkan di kelas-kelas ada beberapa yang, aduh nggak bisa ikut gitu. Jadi sekarang di masa kita stay at home, ini masa yang krisis, tapi di dalam masa krisis ini selalu ada 2 hal. Ada bahaya, tadi dikatakan di dalam krisis ada sesuatu yang bahaya, tapi juga ada opportunity, ada kesempatan. Nah, jadi waktu dalam beberapa kelas sesuai perjalanan waktu Bapak Ibu mengikuti sesi per sesi, di kelas-kelas yang offline, banyak orang tua yang bilang, aduh Pak ini bagus sekali, aduh ini bagus sekali, tapi gimana ya? Selalu keluhannya adalah, saya nggak punya waktu. Gitu ya. Saya kerja, perjalanan saya berangkat aja 1 jam, balik ini sampai rumah udah malam. Nah sekarang kalau kita bisa memakai kesempatan ini sebagai opportunity, kita sekarang nggak perlu traffic ke kantor ya, bahkan nggak ada kondangan, nggak ada, semuanya nggak ada. Kita bisa mengambil ini sebagai kesempatan. Setiap dari kita punya kronos waktu yang sama, tetapi kita bisa memakai ini sebagai opportunity untuk bisa menerapkan PR-PR nanti. Ya. Jadi, saya mau memberikan dorongan semangat ya, untuk bisa menerapkan PR dan bisa menggunakan kesempatan stay at home ini untuk bisa berdiskusi dan bersepakat suami istri untuk menerapkan 1-2 hal dari bab ke bab yang merupakan PR praktis nanti ya, melakukan sesuatu di rumah. Silakan, ada pertanyaan coba. Kalau ada pertanyaan, silakan Bapak Ibu dari 17 bab ini yang kita akan bahas ke depan. Enggak lah. Enggak usah. Oke. Ke depan model pembinaan seperti apa? Oh, ini mau dibagi kelompok kecil atau ini nanti? Iya, ini ada pertanyaan ke depan, model pembinaannya seperti apa? Periodenya apakah 1 kali sebulan? Ini kan justru karena kita mengambil berkat di masa di rumah aja, jadi kita udah mau jalan nih, langsung seminggu sekali. Seminggu sekali. Mumpung di rumah aja gitu. Ya wes, bablas aja wes. Ngono. Ya. Jadi ini setiap Senin jam 19, begitu ya. Dan sebisa mungkin di setiap komunitas yang saling mengundang ada kelompok kecilnya. Yang sharing penerapannya bisa, di kelompok Bapak Ibu bagaimana?
bisa, karena sharing penerapan itu penting sekali dan itu sering menumbuhkan semuanya secara baik sekali. Sharing penerapan dari tiap PR itu. Jadi itu penting sekali. Bagaimana cara Bapak membimbing 4 anak untuk memilih jurusan? Ya, memilih jurusan di luar konteks ya SMA. Maaf sekali. Apa itu? Biaya belajarnya berapa untuk 17 kali belajar? Kami terus terang kami tidak menerapkan biaya apa-apa ya. Jadi ini adalah pelayanan yang tanpa tarif apapun. Jadi nanti silakan kalau memberikan persembahan kasih itu kami persilakan, nanti juga mengkoordinirnya juga bagaimana itu belum kami bicarakan sama sekali. Jadi yang perlu Anda keluarkan biaya adalah yang kami persyaratkan secara langsung adalah membeli buku seharga 150.000 karena Anda harus mempunyai buku itu untuk mengikuti kurikulum ini. Karena pertemuan kita singkat sekali, Anda perlu membaca. Dan setiap kali kami membahas sesi demi sesi, kami akan mengambil halaman-halaman dari buku itu. Ada lembar isian. Ada lembar isiannya. Jadi bagi Anda yang belum memesan buku, Anda silakan memesan buku ke Pak Andi, ke Pak Andi atau di Jogja atau ke nanti langsung ke nomor telepon ini Ibu Rina ya. WA ke Ibu Rina. Ya, nanti masuk di chat ini. Kalau untuk yang di Jogja, Pak Rizal kirim berapa ya Pak? Itu ada 20 kali ya? 24. 24. Jadi udah bisa segera di bil ya. Sudah Pak, sudah. Oke, silakan kalau untuk yang mau menanyakan sesuatu atau bisa raise hand atau chat. Silakan. Apakah wajib suami istri ikut? Kalau masih single, boleh ikut kah? Sebetulnya boleh saja kalau ruangannya besar. Cuma ruangannya terbatas nih. Sementara yang daftar udah lebih dari 100. Jadi ya kalau yang single, saya mohon maaf dulu ya. Karena keterbatasan aja ini. Begitu ya. Berapa lama satu sesi? Sekitar kita patok ke 2 jam paling 1,5 jam udah sekitar 1,5 sampai 2 jam udah termasuk tanya jawab, begitu ya. Terus apa lagi nih? Bagaimana setiap Senin? Sudah. Ya, sementara ini habis pertanyaannya. Masih ada pertanyaan lain? Jadi Bapak Ibu yang perlu dilakukan sesudah ini adalah sesudah mendapatkan gambaran 17 sesi seperti apa dan kita akan lakukan setiap hari Senin jam 7 sampai jam 8.30. Jadi Bapak Ibu berdiskusi dan bersepakat apakah mau mengambil komitmen untuk mengikuti 17 sesi ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mau, nanti tentunya akan dikasih linknya oleh Pak Andi ya untuk mengikuti kelas-kelas sesi-sesinya yang dimulai Senin depan. Sepertinya ada pertanyaan dari Pak Sutrisno Hadi. Kosem bisa tolong di open mic. Pak Sutrisno Hadi. Bentar Pak, kita tunggu. Di saya yang raise hand kok Pak Agus Wijono ya? Oh ini ada 2 berarti, Sutrisno Hadi dan Pak Agus Wijono ya berarti ya. Oke. Pak Agus dulu ya. Oke, Pak Agus dulu boleh. Sebentar Pak Sutrisno. Silakan Pak Agus. Pak Agus. Videonya bisa di. Iya Pak. Boleh ditampilkan ya Pak Agus. Buka videonya Pak Agus. Ya. Oh ya oke. Ya. Iya Pak. Selamat malam sama Ibu. Terima kasih untuk sebenarnya. Saya mau bertanya nih, saya punya anak nih 2 ya. Dulu saya berpikir memang punya anak selisih gitu ya, jadi supaya tidak terlalu selisihnya tidak terlalu selisih, tidak terlalu pendek. Itu mungkin selisih 5 tahun dan kebetulan Tuhan izinkan kami punya anak itu selisih 5 tahun gitu. Nah, cuman dari temperamen 2 anak ini berbeda gitu.
yang satu ini sudah SMA, satunya masih SD. Di mana yang satu ini cukup sangat dari kecil tuh kreatif gitu. Jadi sangat mandiri sekali ya. Kita didik itu cukup mandiri dan dia bisa adjust semuanya, belajar dan sebagainya. Prestasi juga bagus. Sampai kadang saya ngerem-ngerem untuk dia belajar karena begitu sangat tanggung jawabnya. Nah, tapi berbeda dengan yang nomor 2 ini. Yang nomor 2 ini kadang kita tuh udah ngomongnya ke apa tuh santainya minta ampun gitu lah. Nah, pengalaman Bapak yang punya 4 anak ini mungkin ada beberapa perbedaannya. Kekhawatiran saya kan jadinya yang nomor 2 ini ya. Seringkali saya juga memberikan kebebasan, ya mungkin masih SD dah. Tapi saya punya gitu SMP, saya kan lebih gimana ya, lebih targetin dia gitu ya. Nah, hubungan paragram tadi gitu, grafik tadi kan sudah masuk di pertengahan ya, karena sekarang umur 12. Berarti kan dia harus masuk di sesi training ya, enggak salah ya. Training ke coaching itu ya. Nah, pertanyaan saya adalah dari pengalaman Bapak sama Ibu, hal apa yang saya lakukan untuk anak saya yang nomor 2 ini ya, supaya next ke depan dia juga bisa struggle kayak kakaknya gitu ya, yang mana dia sangat mandiri dan dalam belajar juga dia sangat punya prestasi gitu. Yang nomor 2 ini sebenarnya juga punya prestasi karena bahasa Inggrisnya cukup luar biasa, walaupun dia SD tapi sudah hebat gitu ya. Tapi kalau di eksak mungkin masih harus dipush lagi gitu ya. Nah, mungkin dari pengalaman Bapak Ibu bagaimana membantu nih kayak anak saya yang nomor 2. Apakah memang karena faktor usianya yang masih relatif SD itu seperti itu, atau sebetulnya ini memang saya terlambat untuk nge-push atau bagaimana mungkin Pak dari pengalaman. Dan tadi sebenarnya saya yang tanya tadi ya, untuk memang kayak agak di luar konteks, tapi saya juga punya pemikiran begini, anak saya yang SMA ini kan mau kuliah nih 2 tahun lagi. Nah, saya mesti prepare dari sekarang. Yang saya lihat, saya tanya sama konsultan-konsultan itu, saya udah tanya ke psikolog dan sebagainya itu ya, karena sejak SMP pun saya udah mulai menggiring SMP ke SMA. Nah, SMA sama kuliah ini saya sudah menggiring gitu. Ya, saya herannya itu para psikolog ngomong, Bapak ini terlalu aktif sekali dan begitu bagus mempersiapkan. Yang saya lihat nggak pernah ada yang seperti itu gitu. Nah, kenapa saya begitu? Karena saya dulu juga merasa bahwa saya ini salah jurusan gitu loh Pak. Sehingga saya nggak kepingin anak saya ini salah jurusan. Sehingga saya benar-benar memprepare jangan sampai nanti ini salah. Karena saya tahu anak saya ini punya potensi besar gitu. Jadi kekhawatiran saya ini, saya cukup mulai sekarang ini udah prepare walaupun belum kuliah ya. Deadline saya tahun ini, tahun depan dia harus sudah tahu. Nah, jadi Bapak punya 4 anak yang sudah lulus kuliah semua ya. Ini bagaimana Pak caranya membimbing mereka supaya nggak salah jurusan? Karena kalau sudah salah, itu kan ke dunia pekerjaan nantinya Pak. Ini agak repot gitu. Gitu kira-kira Pak. Terima kasih. Oke, bagus. Kayaknya kita semua hampir banyak sekali yang salah jurusan ya. Iya. Bukan cuma saya Pak ya. Iya. Itu sebuah kewajaran itu di dunia nyata ya. Jadi gini, saya jawab yang kedua dulu ya. Iya Pak. Pokoknya gini, Bapak sing penting jangan khawatir gitu loh. Karena kan Filipi 4 ayat 6-7 jelas sekali. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Gitu ya. Amen. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, sekarang saya hubungkan dengan Bapak. Waktu Bapak khawatir, wah terus langkah-langkahnya tuh bisa gini gitu loh. Bisa, wah. Jadi hati kita dulu yang kita bereskan, nanti langkahnya itu bisa lebih tenang gitu loh. Bahwasanya orang bisa salah jurusan, ya wis, memang banyak orang yang salah jurusan termasuk saya dan ibu ini. Salah jurusan, kami nggak ada bekerja di bidang yang kami ambil pendidikannya gitu ya.
Tapi nggak usah khawatir, apalagi anak bapak berprestasi seperti itu dan wah seperti dibikin matematis, tahun depan dia sudah harus tahu apa. Ajak doa bersama-sama, nanti lihat bagaimana Tuhan memimpin. Tapi itu nanti bisa kita jelaskan di tempat lain ya, di hal lain ya. Yang kedua, yang pertama adalah waktu Anda mendapati anak-anak itu berbeda, ya wis memang beda. Nek foto itu, waduh, kalau sama itu justru aneh. Gitu ya. Iya dong. Ya kami anak 4 ya beda kabeh. Justru kita itu dikasih anak yang beda-beda dan itu memperkaya kita sebagai orang tua. Dan setiap anak, jenis anak dengan kepribadian anak itu diberikan kepada kita, memang harus cocok gitu. Memang udah gitu. Nah, cuma masalahnya ada di kita orang tua, kita tuh suka punya preferensi tertentu gitu loh. Nah, anak yang tipe gini nih yang gue suka gitu loh misalnya ya. Misalnya seperti Anda katakan tadi, nih yang anak pertama tuh nggak usah suruh belajar gini-gini. Wah, gitu tuh mestinya kalau jadi anak. Ngono loh, ini sing nomor 2, iya kok caranya gitu ya. Nah, justru Allah itu sedang melatih kita dengan anak yang kita rasa susah. Ada banyak sekali latihan yang Allah ingin. Dan kita kecenderungannya untuk lebih chemistry ya, lebih suka dengan anak kita yang, ya udahlah kita cocok begitu ya. Tapi justru dengan anak yang berbeda dengan kita, atau nggak seperti yang kita harapkan, justru di situ Allah latih kita. Nah sekarang Bapak bertanya, gimana cara saya mendidik anak saya yang nomor 2 ini? Ikutilah kursus ini. Saya tambah sedikit ya. Waktu kita punya anak dengan kepribadian yang berbeda ya, dengan temperamen yang berbeda, tentunya beda-beda, pendekatannya beda. Tapi yang kita ajarkan adalah prinsipnya. Ya. Prinsip itu tetap, tetapi di setiap anak mereka akan ada beberapa preferensi yang mungkin cara mereka melakukan 1 dan 2 hal itu beda dengan cara kita. Atau beda dengan kakaknya, atau dengan adiknya. Ya. Jadi kita bedakan antara apakah itu prinsip atau preferensi. Kalau prinsip tentunya nanti berkaitan dengan standar. Kalau misalkan di pelajaran sekolah sekarang ya, learning from home, ada 1 standar yang sekolah haruskan, nah itu harus dipenuhi. Tetapi nanti mengenai potensi anak, saya sering sekali menggunakan untuk membawa potensi yang terbaik dari anak itu. Setiap anak punya kapasitas yang beda. Ada yang punya talenta 5, ada yang 3, ada yang 1. Ini ya. Jadi kita membawa sesuai potensi anak tersebut. The best dari dia sendiri. Jadi kita nggak bandingkan, tetapi standar dari segala sesuatu itu harus dipenuhi dan seberapa bagusnya sesuai dengan potensi anak tersebut. Waktu kita melakukan pendampingan, nah sekarang banyak sekali kesempatan kita mendampingi anak-anak di rumah, kita akan bisa melihat potensi-potensi tersebut dan mengoptimalkan di hal yang lebih baik. Nah jadi dengan begitu, kalau di hal-hal yang mereka baik, maka kita bisa latih untuk ada struggle-nya, untuk ada fighting spirit-nya. Dan untuk anak-anak, untuk usia anak-anak ini ya, olahraga atau sport ya, itu mendorong mereka untuk punya fighting spirit. Dan itu biasanya akan merembet ke hal-hal yang lain, disiplin dalam mengatur waktu dan lain sebagainya. Bahkan sampai ke orang yang besar gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya teman-teman yang tiba-tiba terus jadi hobi ikut itu tuh apa? Lari 5K lah, berapa K gitu ya. Itu ada orang-orang yang waktu dia ikut itu membuat dia bekerja lebih efektif. Karena dia mengalahkan
untuk aduh udah nyerah deh gitu. Bukan capek, cuman males aja katanya gitu ya. Ada latihan-latihan. Jadi olahraga kalau kita balance gitu ya antara pelajaran dengan kapasitas mental berpikir, tetapi juga melakukan exercise dengan tubuh, itu akan balance. Kayak misalnya in corpore sano ya. Jadi ada olahraga itu penting untuk anak-anak, penting sekali. Dan kalau nanti sesudah lewat masa ini, melalui olahraga biasanya anak-anak punya fighting spirit. Ya. Ada kompetisi, ada latihan-latihan, ada target yang mereka harus capai. Dan itu akan membawa disiplin ke hal-hal yang lebih abstrak ya, mengenai pelajaran, mengenai nilai, dan lain sebagainya. Oke, pertanyaan berikutnya. Terima kasih Pak, Bu. Terima kasih. Pak Andi tadi siapa? Ini ada dari Pak Sutrisno Hadi dulu. Tadi udah raise hand. Kosem tolong di open mic-nya. Sutrisno Hadi. Pak Sutrisno Hadi. Selamat malam. Dimatikan. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Perkenalkan saya Sutrisno, bahwa keluarga kami, saya punya anak 2 yang sekarang umur 13 sama 11 tahun. Nah, seperti Bapak dan Ibu sampaikan tadi, tahapan-tahapan itu belajarnya dimulai dari belajar pendisiplinan umur 3 sampai 5 tahun. Nah, dan disampaikan bahwa dalam kegiatan belajar itu ada PR-PR-nya, yang PR itu harus diterapkan di dalam kehidupan, sementara kami kan sudah terlambat untuk mengikuti itu. Nah, apakah kalau kami mengikuti itu harus mengikuti dari awal, nanti PR-PR-nya bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, memang harus secara akhir-akhir ini dalam keluarga kami, dalam mendidik anak, ya tadi agak repot ya, karena agak susah, karena proses awal yang kami rasakan itu kami gagal dalam hal pendisiplinan tadi. Ya, jadi bagaimana langkah-langkahnya, dengan cara apa? Jadi kalau selama ini keluarga kami memang rada berbeda, karena keluarga kami sering berjauhan, kami hampir dalam selama mempunyai anak itu hampir tidak ada di rumah setiap hari ya, dalam artian kami bekerja selalu berpisah dengan istri. Jadi kami bisa kumpul penuh itu rata-rata hari Sabtu sama Minggu, hanya 2 hari. Nah, akhir-akhir ini kami merasa kesulitan banget mendidik anak kami, bahkan kami seringkali sampai stres gitu. Karena kami merasa gagal di dalam tahap pendisiplinan itu. Itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Kalau sekarang masih sering berjarak jauh? Iya, ya kebetulan baru masa corona ini kami tinggal satu rumah dalam waktu udah 1 bulan. Tapi pekerjaan kami memang berbeda. Iya, corona bagus sekali itu. Ya kadang itu pernah kami sampaikan bahwa itu jawaban dari doa kami, karena kami setiap hari untuk kumpul, dan ternyata ketika kami sudah diberi kesempatan untuk berkumpul itu justru tidak mudah. Ternyata baru kami tahu bahwa Tuhan istri yang setiap hari mengasuh anak itu baru bisa kami rasakan, karena selama ini saya bekerja di Jakarta hanya pulang ke Jogja hari Jumat sore, sampai di rumah Jumat malam atau Sabtu pagi gitu. Itu keadaan kami. Iya, Pak. Begitu. Berapa tahun? Saya di Jakarta sudah 4 tahun, tapi selama bekerja memang kami berbeda. Ketika saya di Magelang, istri saya di Bandung, yang tiap minggu pulang ke Jogja. Jadi kami ketemu sama satu keluarga penuh itu kalau Sabtu Minggu aja memang. Nah, saat ini baru kami terasa bahwa memang masa-masa anak kami kan sudah remaja dan pra-remaja itu sulit, karena kami mungkin karena tahap awal dalam proses disiplin itu mungkin kami tidak berhasil. Ya, tentunya kondisi tadi sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak.
papa pergi lama, atau mama pergi lama, atau perpisahan itu sangat. Oleh sebab itu, orang-orang yang punya pertanyaan seperti ini, kami udah menghadapinya belasan tahun, selalu saya berikan saran yang sama untuk betul-betul berusaha dan berdoa agar disatu kotakan. Dan kami melihat dari beberapa peserta kami yang betul-betul berdoa dan berusaha, dan Tuhan jawab indah sekali. Dalam beberapa kasus ada orang yang cuma berdoa tanpa berusaha. Itu susah. Begitu ya. Jangankan begitu, jangan Jogja, Jakarta. Ada satu orang tua yang saya sangat respect karena tinggal di Bumi Serpong Damai, BSD, kerja di Jakarta. Kan suburbnya aja kan, kota satelitnya aja kan. Tapi orang ini, ayah ini betul-betul serius. Betul-betul mau, dan saya mengatakan rancangan Allah untuk keluarga kita masing-masing enggak begitu. Allah ingin mempersatukan. Jadi mintalah sesuai dengan kehendak Allah. Dan dijawab. Dan indah sekali. Jadi saya konsisten dengan jawaban itu. Anda harus berusaha sekali untuk melamar pekerjaan di Jogja. Dan meminta kepada Allah. Karena ini adalah permintaan yang sesuai dengan kehendak Allah. Jelas sekali. Kalaupun ada harga yang harus dibayar, misalnya dapat pekerjaan dengan gaji yang lebih kecil di Jogja, tapi ini adalah kehendak Allah sebagai keluarga bersatu, itu akan banyak hal indah yang terjadi. Jadi itu yang pertama. Kedua, dengan umur anak 11-13, ya tentunya Anda harus kejar setoran. Tapi nggak bisa balik, terus jadi mendisiplinkan anak dengan ketat, nggak bisa. Nanti kalau Anda memang memutuskan untuk ikut belajar, ya lihat saja mana yang bisa diterapkan dan bagaimana caranya. Metodenya yang berbeda, prinsipnya sama. Begitu ya, Pak Trisno ya. Siap, terima kasih. Karena apa ya, mungkin sampai saat ini kami kurang, ya tadi pengetahuan tentang mendidik tadi kami kurang memahami, sehingga sampai sekarang pun kadang saya memberi perintah masih sebagai dengan otoritas saya, gitu. Jadi mungkin sudah terlambat waktu itu ya. Oh, enggak apa-apa, Anda segera ubah aja. Hal itu kami punya pengalaman, beberapa orang tua baru belajar anaknya umur 15 begitu. Tapi secepat dia mengubah sesuai dengan apa yang dipelajari, anak-anak langsung menikmati. Misalnya yang Anda katakan tadi, oh saya masih dengan otoritas, saya mau berubah begini, bekerja sama dengan anak, akan jauh lebih baik. Ya, begitu ya. Saya kembalikan kepada host. Masih ada pertanyaan atau bagaimana? Pertanyaan, Pak, beberapa di chat. Ini ada pertanyaan dari kakaknya. Dari bagaimana cara memperbaiki kedisiplinan apabila sudah kelewat masa umurnya? Sekarang sudah umur 5 tahun. Kemudian kemudian yang kedua, bagaimana? Oke, saya jawab dulu. Ya wes, ikut aja udah. Ikut aja udah. Jelas itu. Termasuk pertanyaan kedua ya Pak ya, sudah ikut aja. Pokoknya ini bagaimana cara menghadapi anak yang pemarah, berteriak-teriak histeris, marah, dan cenderung destruktif, membanting barang dan memukul. Ya, juga ikut. Nanti banyak dibahas itu. Karena kami punya pengalaman juga, anak kami marah-marah dan sebagainya. Punya pengalaman itu. Tapi Anda harus ikut. Dan saya nggak bisa jawab langsung, gini, Anda harus belajar dari sesi 1, sesi 2, sesi 3. Waktu Anda menerapkan hal itu, nanti waktu Anda harus mendisiplin anak itu yang marah-marah, dapat. Terus? Ini Pak, yang tentang sibling konflik. Dari Jani Katro. Oh, apakah hanya dibahas waktu di sesi kesimpulan? Waktu kita belajar mengenai parenting ini ya, dari 9 sesi itu akan betul-betul memperlengkapi kita. Sehingga waktu kita
mengalami di keseharian konflik dan disiplin dengan anak-anak, nantinya kita akan punya struktur dari yang kita pelajari dari bab 1 sampai 9 yang sangat menolong, sehingga jawaban-jawaban ini harus diapain, ini harus diituin, itu akan betul-betul kita dimampukan, karena kita belajar prinsipnya, misalkan apa konsekuensi yang berdampak, yang ngefek ke anak, gitu ya, dan kita yang mengenal anak-anak kita lebih lagi. Ada anak-anak diem yang kalau diisolasi malah dia senang, ada time out dia senang. Nah, jadi kita akan dalam perjalanan nanti sesudah 9 sesi, dan itu akan betul-betul memperlengkapi kita sehingga waktu kita menghadapi situasi yang dari waktu ke waktu berbeda, konflik dari waktu ke waktu yang berbeda. Dan anak-anak yang kecil ya, anak-anak umur 3 tahun, udah selesai satu, minggu depan dia melakukan ada musim yang lain. Tiba-tiba dia enggak, semua enggak. Kita bisa diperlengkapi dan kita bisa diberikan hikmat dan kreativitas untuk betul-betul bisa menolong anak-anak ini. Maksud saya adalah waktu kita setia mengikuti dari sesi 1 sampai 9 nanti, kita kan semakin diperlengkapi. Sehingga pertanyaan-pertanyaan mengenai hal yang praktis, itu akan kita mampu menghadapinya dan kita bisa bersepakat dan berdiskusi dengan suami. Mesti diapain? Atau di kelompok kecil. Ya, jadi Bapak Ibu untuk pertanyaan yang praktis, mohon sabar sebentar. Nanti waktu kita belajar dari bab ke bab, kita akan semakin diperlengkapi dan kemudian tahu, begini harusnya. Ya. Dan saya bisa katakan ya, mengenai sibling konflik, nanti dari sesi 1 Anda udah dapat jawaban sesuatu. Oh, gini. Dari sesi 2 Anda dapat. Sesi 3 Anda dapat. Sesi 4 Anda dapat. Sesi 5 Anda dapat betul-betul. 6, 7 Anda dapat. Ini saya promosi nih ya. Dan bahkan sesudah itu, saya percaya banyak orang tua yang kemudian bisa dalam tanda kutip berkreasi, create project untuk bisa menolong siblings bisa menjadi sahabat yang baik, gitu ya. Dan prinsipnya adalah melakukan sesuatu untuk adiknya atau adiknya melakukan, kita memfasilitasi, gitu ya. Memfasilitasi artinya kalau misalkan ini contoh praktis, kalau kita belanja nanti yang ikut anak nomor 1 waktu pulang ingat beliin buat si ini apa, beliin buat si ini apa. Nah nanti dari situ akan berkembang hal-hal praktis yang di setiap keluarga bisa menerapkan dengan cara-cara yang berbeda berdasarkan prinsip untuk melakukan satu hal yang baik untuk anggota keluarga yang lain. Atau oleh-oleh, setiap dari satu tempat, oleh-oleh buat si ini apa, buat si itu apa. Itu menolong ya. Karena waktu kita melakukan tindakan kasih, feeling-nya itu ngikut. Ya. Ini ada pertanyaan ya, anak saya kembar 3 tahun, metode disiplinnya sama enggak dengan yang usianya beda? Usianya beda berapa ya? Gini saya jawab, pada pokoknya adalah Growing Kids God's Way ini untuk orang tua dengan usia anak-anak 3-8. Pendekatannya bisa beda. Jadi, semua metode yang diperkenalkan nanti, itu cocok untuk anak-anak yang udah umur 3. Jadi, untuk si kembar itu bisa. Tapi, pelaksanaannya, eksekusinya bisa beda untuk umur yang berbeda. Dalam range itu. Iya. Bisa. Habis dari situ ya? Oke. Kayaknya waktu sudah menunjukkan jam 8:30 ya. Nggak terasa, hari ini sharingnya cukup luar biasa, Pak. Sangat luar biasa. Dan masih 93 orang yang ada di Zoom, Pak. Ya. Oke, jadi hari ini mungkin ada beberapa pertanyaan tadi. Cara daftarnya gimana? Tolong Pak Kris, nanti untuk yang daftar, silahkan bisa WhatsApp ke nomor saya. Mungkin Pak Kris bisa kasih ini ya, atau di chat ya. Saya sudah tulis di chat di 081328397173. Yang jelas persyaratannya yang tadi sudah pasti tidak bisa diganggu-gugat. Yang pertama adalah memiliki buku, karena kita akan belajar dari situ. Ya, jadi bukunya wajib. Buku wajibnya adalah buku Growing Kids God's Way. Harganya 150.000 dan harus diikuti oleh sepasang, ya, jadi suami istri.
karena nanti Growing Kid Gajwe ini memang harus kerjasama ya Pak Rizal, Bu Rina. Jadi saya belajar banget di situ gimana peranan suami dan istri yang berkolaborasi di dalam mendidik anak itu jadi penting. Makanya kelas ini wajib diikuti oleh pasangan. Yang ketiga, kelas ini memang free, tapi bayarannya adalah komitmen dari teman-teman semua yang ikut, gitu ya. Kita mau seperti Pak Rizal dan Bu Rina yang memberikan waktunya, berkomitmen buat kita, pastinya kita mau untuk berkomitmen juga, untuk kita bisa memberikan apresiasi, dan sebetulnya ini juga yang paling merasakan manfaatnya kita. Ya, jadi sekalipun free, tapi wajib diikuti secara penuh. Absensi, ya kita tolerir hanya 2 kali. Begitu 2 kali, maka teman-teman yang ikut kelas Growing Kid Gajwe akan drop out. Kurang lebih seperti itu. Dan nanti kami akan memberikan. Cuma kadang ya, kan kita menuntut kehadiran semua sesi. 2 kali boleh bebas. Tapi kadang bisa jadi salah satunya ada halangan yang satunya itu nggak apa-apa. Oke. Ya, tapi jangan istrinya suruh ikut terus gitu, suaminya jangan gitu juga, gitu ya. Oke, jadi Pak Rizal sudah menjawab ya. Jadi ada fleksibilitas karena bagian ini saya nggak bisa memutuskan ya. Yang memutuskan Pak Rizal dan Bu Rina. Jadi bisa diikuti oleh ini ya satu pasang, tapi kalau memang ada halangan boleh ada perwakilan suami atau istrinya. Terus kita nanti akan bagi dalam kelompok-kelompok kecil. Ya, nanti kita akan punya beberapa fasilitator dan saya juga melihat banyak wajah-wajah para senior-senior saya juga di sini yang nanti saya berharap bisa membantu jadi fasilitator juga. Nanti fasilitator akan membantu untuk tadi Pak Rizal dan Bu Rina sudah menjelaskan bahwa nanti akan banyak sekali praktek di situ sebetulnya selama 1 minggu itu. Jadi nanti para fasilitator mereka juga orang-orang yang tidak sempurna, sama seperti saya, sama seperti kita semua yang baru belajar di sini. Dan mereka yang akan share, ya, mereka juga akan bagi hidup, bagaimana suka dukanya, ya, tantangannya di dalam melakukan program menjalankan prinsip-prinsip Growing Kid Gajwe. Tapi yang jelas gini, yang jelas saya sendiri bersaksi ya, kalau saya bersyukur banget, saya dapat Growing Kid Gajwe sejak Benji mungkin umur 1 tahun gitu ya, jadi kami sangat-sangat diperlengkapi, dan ini promosi, benar-benar ketika kita belajar dan menerapkan prinsip-prinsip yang ada di Growing Kid Gajwe, itu betul-betul semua prinsip-prinsipnya kami lakukan dan itu semuanya berjalan. Jadi nggak ada satu prinsip yang tadi kalau ada yang mikir ini prinsipnya bule atau Asia, orang Indonesia gimana? Ya kami orang Indonesia dan kita jalanin dengan sangat-sangat asik. Kita ngelihat setiap prinsip-prinsip itu membuat parenting kami, membuat saya dan istri bisa enjoy sekali di dalam mendidik anak. Jadi sekali lagi saya mengencourage setiap teman-teman, kita bisa, khususnya untuk yang teman-teman yang sudah bergabung di sini, 91 orang, silakan bisa mendaftarkan diri. Dan acara ini direkam ya, kita rekod hari ini. Nanti Pak Chris, mungkin kita akan sharekan YouTube-nya, ya. Kita akan kasih link-nya, karena ada beberapa pertanyaan. Pertanyaannya tadi adalah, kalau yang nggak ikut malam ini, apakah boleh ikut kelasnya gitu. Nah, nanti silahkan ikut program hari ini di YouTube. Nah, setelah itu silahkan Anda memutuskan untuk ikut kelas ini atau enggak. Gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Pak Rizal, ada tambahan lagi?
Enggak ya. Cuma ya yang belum pesan buku segera saja karena kita sudah akan mulai Senin. Kan Ya. perlu pengirimannya lagi kan. Oke. Kalau nggak ada, Pak Rizal bisa tutup doa penutup, Pak. Yuk, baik. Bapak Ibu semua, terima kasih. Kita sungguh menikmati berkat Tuhan hari ini. Dan kita akan bertemu lagi, bagi Anda yang mendaftar, kita akan bertemu lagi Senin malam di saluran yang sama. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami datang ke hadirat Yang Kudus berterima kasih. Dalam masa-masa yang berat seperti ini, kami justru boleh belajar untuk menjadi orang tua yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih untuk sesi malam hari ini, ada begitu banyak orang dari begitu banyak kota, boleh dipersatukan hatinya oleh Tuhan sendiri melalui teknologi ini. Kami berdoa supaya banyak dari kami yang bisa belajar secara berkesinambungan mulai hari Senin nanti. Kami ingin diubahkan sebagai orang tua yang menerima mandat dari Ayah untuk mendidik anak-anak kami menjadi murid-murid Kristus. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami bersyukur, berdoa, dan menyerahkan aktivitas kami selanjutnya, istirahat kami juga ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita semua katakan, amin. Terima kasih. Salam sehat. Stay at home. Acara terakhir kita akan seperti biasa, kita akan foto bersama.